Putri tidak bisa melihat wujud si perempuan seperti yang digambarkan Ratih. Tapi apa yang diucapkan Ratih membuatnya mulai deg-degan. Put, itu ceweknya senyum ke arah sini, Put. Saat bermain drum tadi, dia melihat kalau perempuan yang diajak Awang bernyanyi di atas panggung itu terlihat seperti kuntilanak. Hai guys, this is Ebin. Welcome to Ebin Berkisah. Hari ini kita akan bacain cerita horor dari teman-teman musisi. Di episode sebelumnya, aku udah minta kalian untuk kirim cerita horor kalian yang pernah kalian alamin selama kalian bermusik. Dan aku udah terima satu email, kali ini dari Kak Putri. Aku bacain ya. Halo Ebin, nama aku Putri dan aku mau ceritain pengalaman mistis yang aku alamin pas nemenin pacar aku ngeband. Aku ceritain ke kalian semua ya. Dulu waktu kuliah, Putri punya pacar. Namanya Adit. Adit ini adalah drummer dari band yang dibentuk sejak SMA. Karena Putri kenal dekat dan satu SMA juga sama teman-teman bandnya Adit, mereka mempercayakan Putri untuk membantu mengurus sosial media bandnya. Waktu itu Putri dapat DM dari salah satu kafe yang menawarkan band Adit untuk menjadi reguler band di sana. Singkat cerita, akhirnya Adit dan teman-teman bandnya berangkat untuk tampil di kafe tersebut. Gak ada yang aneh selama perjalanan. Mereka berangkat naik 2 mobil. Putri, Adit, Gilang, dan Ratih naik satu mobil yang sama. Tapi Ratih memang lebih pendiam kala itu. Gilang sempat menanyakan kepada Ratih, yang biasanya paling banyak ngomong, kok jadi pendiam, kok gak ada suaranya. Tapi Ratih bilang dia cuman agak gak enak badan aja. Akhirnya mereka sampailah ke kafe. Owner kafe datang dan mempersilahkan Adit dan teman-temannya untuk bersiap setting alat musik yang mereka bawa. Situasi kafe cukup ramai kok, tapi gak berisik. Semua orang yang lagi nongkrong di sana gak ada yang berbincang atau berbicara terlalu keras. Putri dan Ratih pun dipersilahkan untuk duduk di meja yang paling dekat dengan panggung untuk menonton live music. Tiba-tiba seorang pelayan datang membawa es kopi susu. Katanya es kopi susu itu gratis disediakan oleh owner cafe. Saat itu entah kenapa Putri merasa ada yang aneh dari pelayan yang mengantarkan es kopi susu mereka ini. Kedua mata pelayan tersebut agak merah. Tapi Putri berkesimpulan mungkin pelayan itu cuma ngantuk dan kecapean aja kali. Setelah pelayan itu pergi, Ratih meminum es kopi susu itu. Tapi aneh, Ratih bilang es kopi susunya terasa anyep dan basi. Ratih pun ingin memanggil pelayan untuk mengganti es kopi susunya dengan yang baru. Tapi sama sekali nggak ada pelayan yang standby. Padahal waktu mereka datang tadi banyak pelayan yang berlalu lalang. Ratih bilang pada Putri bahwa perasaannya nggak enak. Bahkan sebenarnya dia udah rasain ini sejak awal perjalanan mereka. Tapi dia nggak enak untuk bilang ke Gilang dan anak-anak band karena takut merusak suasana ketika mereka manggung. Akhirnya penampilan band mereka pun dimulai. Adit dan bandnya membawakan lagu-lagu yang terkenal sehingga banyak yang ikut bernyanyi dan menikmati penampilan mereka. Setelah membawakan 2 lagu, Awang, sang vokalis band, mengajak salah satu penonton untuk naik ke atas panggung dan bernyanyi bersama. Salah satu dari penonton, seorang perempuan cantik berambut hitam panjang, maju ke depan untuk ikut bernyanyi. Awang dan penonton perempuan itu mulai bernyanyi bersama. Putri merekam momen tersebut, sesekali merekam si perempuan itu dari dekat. Perempuan tersebut sangat cantik dan manis, tapi Putri menyadari sesuatu. Matanya terlihat merah seperti orang yang ngantuk berat. Putri juga mengambil foto dan video dari para anggota band. Namun, Putri menyadari ada yang aneh dari Adit. Mukanya sangat pucat dan bibirnya gemeteran. Bahkan, Adit terlihat berkeringat dingin. Anehnya, Adit masih memainkan drumnya seperti biasa. Karena khawatir, Putri mencoba memanggil Adit dari samping panggung. Tapi Adit nggak nengok sama sekali. Putri kira Adit nggak denger kali ya, karena suara drum yang terlalu berisik. Tapi tiba-tiba mata Adit berkaca-kaca. Dari meja mereka, Ratih melambaikan tangan pada Putri dengan panik. Saat Putri datang, Ratih menangis ketakutan. Ratih bilang ke Putri kalau wajah Gilang dan teman-teman band mereka pucat, seperti orang yang sudah meninggal. Dan penampilan si penonton perempuan yang bernyanyi bersama Awang tadi pun jadi berubah. Rambutnya semakin panjang dan tidak terurus acak-acakan.
Wajahnya juga dipenuhi dengan darah. Putri tidak bisa melihat wujud si perempuan seperti yang digambarkan Ratih. Tapi apa yang diucapkan Ratih membuatnya mulai deg-degan. Put, itu ceweknya senyum ke arah sini, Put. Putri langsung merinding dan ketakutan. Ratih bilang senyumnya sangat menyeramkan dan matanya terlihat merah menyala gitu. Putri memejamkan matanya rapat-rapat karena takut sosok yang digambarkan Ratih tiba-tiba dapat dilihat olehnya. Begitu lagu berakhir, tiba-tiba Adit berteriak, "Allahu Akbar!" Setelah Adit berteriak, si perempuan misterius tadi langsung berlari keluar, diikuti beberapa penonton lainnya. Adit pun langsung cepat-cepat menghampiri Awang. Bawah mata Awang menghitam dan pandangannya kosong. Awang juga gak merespon ketika dia dipanggil berkali-kali oleh Adit. Gilang dan teman-teman band yang lain gak menyadari apapun. Putri dan Ratih menceritakan pada mereka tentang semua yang telah terjadi dan mereka pun terkejut bukan main. Adit juga menambahkan kalau ternyata saat bermain drum tadi dia melihat kalau perempuan yang diajak Awang bernyanyi di atas panggung itu terlihat seperti kuntilanak. Punggungnya bolong, bercucuran dengan darah. Mungkin karena drummer ngelihat dari belakang kali ya, ngelihat dari punggung. Adit ingin memperingatkan kepada teman-temannya, tapi dia pun tidak bisa menghentikan tangannya untuk terus bermain drum. Seolah-olah ada yang menahan gerak tubuhnya untuk memberitahu mereka. Akhirnya, Awang dibaringkan di lantai dan dibacakan doa-doa dipimpin oleh Esa, salah satu anggota band yang paling alim dan yang paling soleh mungkin ya, paling hafal doa-doa. Setelah cukup lama, Awang akhirnya merespon panggilan Adit. Wajah Awang terlihat ketakutan dan matanya mengeluarkan air mata. "Dit, matanya merah, Dit," ucap Awang beberapa kali sebelum akhirnya mulai sadar dan bisa bernafas kembali dengan normal. Merasa ada banyak hal yang tidak beres, Putri komplain pada owner kafe tersebut dan menceritakan semua kejanggalan yang mereka rasakan. Owner kafe bercerita kalau pada saat kafe ini dibangun, ada pohon yang ditebang untuk membuat lahan parkir. Oleh karena itu, sering terjadi kejadian mistis di kafe tersebut. Seringkali banyak pekerja shift malam yang juga diganggu. Seringkali listrik dan air di kafe mengalami gangguan. Padahal saat ditelepon ke pusat untuk komplain, tidak ada gangguan yang terjadi kok di daerah tersebut. Ratih pun juga menanyakan tentang es kopi susu yang terasa nggak enak. Owner kafe mengatakan bahwa dia nggak nyuruh ada pelayan untuk menyediakan es kopi susu untuk mereka. Saat semua pelayan dipanggil keluar, pelayan yang tadi mengantarkan es kopi susu ke meja Putri dan Ratih pun nggak ada. Owner kafe pun akhirnya meminta maaf atas semua yang terjadi di kafe. Di perjalanan pulang, Putri dan teman-teman bandnya yang nggak terpengaruh sosok makhluk halus merasa penasaran dan melihat hasil rekaman yang diambil Putri. Mereka merinding bahkan sampai mengucap istighfar. Dalam video tersebut, Awang terlihat bernyanyi sendirian, namun wajahnya sangat pucat. Bawah matanya menghitam dan tatapannya sangat kosong. Putri semakin merasa khawatir dan takut saat melihat ada penampakan bayangan tangan di bahu Adit. Sama seperti yang diceritakan oleh Adit. Tangan tersebut nampaknya adalah hal yang menahan Adit untuk nggak bergerak dan terus memainkan drumnya. Trauma, Putri pun menghapus semua foto dan video yang dia ambil di kafe tersebut. Sepulangnya mereka dari kafe tersebut, Putri dan teman-temannya mengalami demam selama 3 hari. Sakit semua dong mereka dong. Saat mereka berkumpul kembali di kampus, Awang bercerita kalau dia mimpi didatangi seorang perempuan yang berduet dengan dirinya. Perempuan itu bilang, "Makasih ya udah menghibur saya." Oke, guys, menurut kalian gimana tentang cerita tadi? Cerita Putri. Serem banget sih, itu ngeri banget. Menurut aku sih, ya guys, dari kita para musisi, nih point of view para musisi, ketika kita dapat job pasti seneng banget kan? Ya boleh lah untuk menyaring beberapa job yang bisa kita ambil atau jangan untuk kita ambil. Atau kalau perlu kita juga bisa cari informasi lebih lanjut sebelum kita tampil di tempat tersebut. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa. Karena memang hal-hal tersebut ada di sekitar kita. Jadi kitanya yang harus kuat dalam doa. Oke, guys, itu dia tadi kisah yang sudah kita dengar dan simak tentang pengalaman mistis atau pengalaman goib para musisi. Kalau kalian juga punya cerita mistis saat kalian bermusik, kalian bisa kirim ke email di bawah ini. Nanti kita akan bacakan bersama-sama. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, dan juga komen dan subscribe tentunya di channel Eben. See you on next video. Sampai ketemu lagi. Bye.